wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera kita semua. Perkenalkan, saya Ilmu Kanani dan juga samping saya ini Pak Dhani dari kelompok 2 yang akan mengajarkan tentang pencegahan dan perawatan segera. Jadi teman-teman mungkin tahu apa itu pencegahan dan perawatan segera. Jadi pengertian segera adalah masalah yang serius selama berolahraga baik pada proses latihan maupun bertanding. Karena berdampak gangguan pada aktivitas olahraga dan latihan. Jadi cedera itu apa ya? Suatu kejanggalan yang ketika kita melakukan sebuah olahraga, bahkan kita melakukan pemanasan, kalau kita tidak hati-hati pun juga bisa menyebabkan cedera. Terus cedera adalah kerusakan fisik yang terjadi ketika tubuh manusia tiba-tiba mengalami penurunan energi dalam jumlah yang ambang batas toleransi psikologis atau akibat dari kurangnya suatu atau lebih elemen penting. Menurut Thomas Taylor, ada dua jenis cedera yang sering dialami oleh atlet, yaitu trauma akut dan sindrom yang berlarut-larut. Jadi gini, trauma akut adalah suatu cedera berat yang terjadi secara mendadak. Jadi ketika kita menjalankan suatu mungkin permainan, mungkin pertandingan, nah di salah satu sisi itu kan kita nggak tahu. Ketika kita tidak hati-hati pun kita bisa cedera, bahkan cedera itu bisa memungkinkan cedera geresan, robek pada ligamen atau pada tulang karena terjatuh atau juga karena benturan. Otomatis kita bisa juga saling buntuan. Terus sindrom ini bermula dari adanya suatu kekuatan abnormal dalam level yang rendah atau ringan, namun berlangsung secara berulang dalam waktu tertentu. Kita berolahraga apapun yang menggunakan fisik sebagai komponen utamanya akan mengalami cedera. Jadi semua tahap olahraga itu bisa ketika kita tidak berhati-hati dan juga ketika kita tidak melakukan sebuah pencegahan sebelum kita melakukan suatu olahraga, itu bisa mengakibatkan cedera. Nah, di sini kami akan jelaskan tentang pengertian cedera olahraga. Di sini teman-teman mungkin bisa tahu apa itu pengertian cedera olahraga. Belum. Oke, saya jelaskan terkait dengan cedera olahraga. Cedera olahraga itu memiliki arti yang luas, mengacu pada jenis cedera yang terjadi selama olahraga atau latihan. Cedera olahraga adalah segala bentuk dampak saat trauma sebagai akibat berolahraga. Nah, saya ambil contoh. Banyak teman-teman saya itu ketika melakukan sebuah pertandingan, dia kena kayak bahasa Jawa itu kejengklok. Nah, ketika itu tidak diukur, maka itu bisa terjadi berulang kali. Ibaratnya penyakit itu bisa tumbuh kembali gitu. Terus kembali lagi Mas Samin. Nah, cedera olahraga segala bentuk dampak saat trauma sebagai akibat berolahraga. Jadi seseorang yang terkena cedera itu bisa trauma terulang kembali yang sudah dialami sebelum melakukan olahraga tersebut. Terus cedera olahraga terjadi karena ketidakmampuan jaringan otot, persendian, tendon, kulit dan organ tubuh lainnya. Nah, ini ada penanganan cedera atau istirahat, mengistirahatkan kaki yang sudah jadi. Seorang atlet itu ketika cedera nggak mungkin kalau cedera itu tidak parah, dia tidak mengistirahatkan tubuhnya. Bahkan kalau tidak mengistirahatkan, bahkan itu lebih parah nanti cederanya. Dan S kompres. Nah, teman-teman bisa pernah mengalami ketika cedera itu dikompres dengan menggunakan es batu, pernah nggak? Jadi apa Mas Yusuf? Pernah dong. Nah, kembali lagi Mas. Nah, es atau es kompres ini digunakan untuk mengurangi berat. Jadi ketika kita mengalami sebuah cedera, jadi es itu bisa mengurangi kebengkakan terhadap cedera tersebut. Akan tetapi ketika menggunakan es tersebut jangan sampai kita berjam-jam. Bahkan kita kalau menggunakan es itu
kalau bisa 20 menit sampai 30 menit. Jadi itu mengurangi kepegakan dalam surat tersebut. Nah, lanjut ke penanganan kendaraan, perawat dan pengobatan cedera olahraga. Jadi di sini ada sebuah penanganan kendaraan. Penanganan pertama, penanganan rehabilitas medik. Nah, ini penanganan kendaraan ada cuplikan yang saya ambil dari makalah yang kami buat itu ada akun 0 sampai 24 jam terjadi cedera antara saat kejadian sampai proses kendaraan biasanya sampai 24 jam. Jadi akan lebih lama, bahkan sampai 24 jam, bahkan bisa lebih. Terus untuk akun itu bisa 24 sampai 48 jam. Pada saat masa akun telah berakhir, kendaraan telah berhenti, tetapi bisa berjalan kembali. Maka itu disebut kayak pendarahan gitu. Terus tingkatan lanjut itu bisa mencapai 48 jam sampai lebih. Pendarahan telah berhenti dan kecil kemungkinan kembali ke tingkat akut pada saat ini penyembuhan telah mulai. Nah, ini ada berbagai pelayanan spesialistik rehabilitas medik, pelayanan fisioterapi, pelayanan alat bantu, pelayanan pengganti tubuh, penanganan rehabilitas medik harus sesuai dengan kondisi cedera. Jadi pelayanan spesialistik rehabilitas medik itu mungkin ketika seorang cedera itu harus menggunakan bisa dibawa ke orang yang bisa medis dan lain sebagainya. Karena ketika kita terkena cedera, bahkan cedera itu tidak langsung dibawa
Dan juga ini elevation, ditinggikan dari letak jantung. Kenapa ditinggikan dari letak jantung itu perlu? Karena ketika seseorang kendaraan itu kendaraan jangan sampai darah itu kayak apa ya, tersumbat untuk mengalir. Bahkan ketika tidak segera dilakukan itu, bahkan maka pembengkakan itu terjadi. Nah, lanjut mas. Terima kasih. Teman-teman mungkin ada yang perlu ditanyakan. Silakan. Namanya tuh. Ya, nama saya Yuda Wira Utama. NIM 2085-2010-34 dari PCKFB. Mungkin saya ingin bertanya kepada nomor 1 Mas Imam, bagaimana cara melatih diri cedera dan bagaimana cara melatih diri cedera dalam itu termasuk cedera yang ringan maupun parah. Terus bagaimana cara mengetahui itu cedera berat maupun ringan? Mas. Bagaimana cara mengetahui jenis cedera dalam dan ya terus bagaimana caranya mengetahui itu cedera ringan atau cedera berat? Oh, kalau misal kita di lapangan kan tidak tahu bagaimana kalau misal kita kejenglok, ya. Kita tidak tahu kalau kaki kan kemeng. Kalau misal itu otot robek, Mas, kaki patah, mas. lah iya kan tidak tahu kalau misal kaki patah, kan berberat di dalam. Ada dua yo. Tidak tahu ada yang patah salah satu atau otot robek atau ligamennya yang robek kan nggak tahu. Itu bagaimana cara mengetahui itu mas? Oke mas, saya ambil ya, saya jawab ya. Mungkin dari dari cara pemikiran saya ya. Untuk mengetahui sebuah keringanan luka cedera itu, kita bisa membawa kayak menggunakan ronsen. Karena ronsen itu perlu. Ketika kita menggunakan ronsen itu, kita bisa tahu cedera itu parah atau tidak, cedera itu ringan atau tidak. Semisal mas ya betul. Tidak tahu kakinya patah tulang, tapi dia masih main di lapangan.
cedera, maka kita harus ketahui itu cedera ringan atau cedera berat. Itu kan? Ya. Yang saya sampai maksud. Oke. Terus. Ngomong teman-teman gitu, Bang. Aku lupa nih, Bang. Terima kasih. Oke. Untuk jawaban Mas Yuda mungkin nanti akan saya cari sendiri. Soalnya gini Mas, saya belum tahu ketika mengalami itu. Saya juga baru dengar. Bahkan dari sumber yang saya buat itu mungkin beda dengan apa ya kami tanyakan, maka dari itu nanti saya akan tanyakan dengan apa ya toko-toko yang pernah apa ya menjelaskan tentang cedera tersebut. Oke. Ini teman-teman yang lain kalau bisa silakan dibantu nanti tanya. Jawabannya saya. Oke. Jadi gini terkait patah tulang. Jadi bagaimana cara mempercepat suatu recovery itu konteks di patah tulang. Jangan mempercepat pemulihan patah tulang. Berarti kan pemulihan. Kalau patah tulang itu ya dari pandangan saya itu perut mungkin harus bertanya dengan iya benar sebab pertanyaan ini nggak harus dengan saya jawab Mas Yuda. Oke, patah tulang ya. Saya apa ambil dari pengalaman saya ketika teman saya mengalami apa ya mengalami sebuah patah tulang. Patah tulang itu tidak bisa disatukan kembali Mas. Asalkan dia menggunakan kayak apa itu pen itu bisa menyatukan akan tapi dia tidak bisa bersatu kembali. Tulang itu tidak bisa apa ya kembali pulih asalkan dia menggunakan pen. Dengan itu tulang tersebut meskipun bisa berjalan dengan sesuai yang dia inginkan akan tapi dia berjalan tidak sempurna. Salah satu contoh teman saya kemarin dia mengalami sebuah kecelakaan. Dan ini patah tulang, dia menggunakan sebuah pen. Itu Mas. Tapi saya mengalami patah tulang normal Mas ya. Patah tulang apa Mas? Ini tulang tangan Mas. Mas Patah SD. Patah tulang semua. Ya patah tulang Mas. Berarti otomatis bukan tulang yang besar ini Mas. Pulang Biasanya tulang Mas. Pulang Mas, ini Mas. Nah, Ini bengong, Mas. ini pertanyaan sebenarnya. Mana aku udah patah hati tulang. Jadi kita Mohon maaf ya waktu sudah habis. Belum. Masih banyak Masih banyak. Kamu tanya. takon apa ya? Takon saya sih pertanyaan semua. Takon apa cepet kok? Kok cepet kok takon apa? Ya, perkenalkan nama saya. Aku Prima Drantika dari kelas PJKRA mau bertanya Mas, ini meneruskan tentang yang di selanjutnya tanyakan tadi silakan. Cara mengetahui bagaimana jika terjadi pendarahan dalam saat terjadi fraktur tertutup. Pendarahan Mas. Cara mengetahui bagaimana jika terjadi pendarahan dalam saat terjadi fraktur tertutup. Loh, tadi memang. Pendarahan fraktur tertutup. Bisa dicontohkan Mas saya Pak. Fraktur seperti apa? Fraktur itu patah tulang, Mas. Patah tulang. Mengalami sebuah pendarahan ya. Itu bagaimana jika mengetahui? Jika ingin mengetahui fraktur Mas jadi Darahnya tukar apa enggak? ya enggak kan fraktur tertutup, Mas. Tertutup kan? Itu cara mengatasinya. Wah, mengetahui. Cara mengetahuinya. Ya itu menggunakan rosen enggak? Karena rosen itu bisa mendidak. Enggak dikatakan enggak bisa jalan bebas. Mas. Kalau kita daki kan rumah sakit dengan jauh.